Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Kia Picanto 1,1 SE Cosmo Matic tahun 2010. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas atau second ya. Yang paling mudah kita perhatikan tampilan fisik dari luar. Jadi kita mulai dari depan. Jadi dari depan kita perhatikan adalah tongkrongan atau dudukan dari mobil. Jadi dari depan atau dari belakang juga bisa. Pastikan bahwa dudukan mobil dia lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus untuk permukaan bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita perhatikan, kita pastikan bahwa jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di permukaan bodi mobil. Jadi permukaan bodi mobil dia memantulkan bayangan dari objek-objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa pantulannya itu dia lurus, tidak bergelombang. Kita kelilingi mobil, kita periksa juga bagian-bagian yang lain, termasuk bagian lampu, terus kaca-kaca, terus ban. Ini ban masih ada sekitar antara 50-60% masih ada. Terus habis itu bagian-bagian yang lain pun juga kita periksa, kaca-kaca. Terus habis itu ban belakang masih ada sekitar 60-70% masih ada. Nah, terus kita kelilingin, cek, kita pastikan semua bagian dari luar mobil kondisinya oke. Ya, setelah kita cek, kita pastikan kondisi bagian eksterior atau bagian luar mobil oke. Nah, berikutnya sekarang kita periksa ke bagian dalam. Nah, ini kuncinya dia sudah ini ya apa? Sudah kunci aftermarket, diganti dengan modelnya model flip. Sekarang kita coba buka mobil, kita masuk ke bagian dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu kondisinya masih oke, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Terus pedal juga kita perhatikan, karena kehausan pedal berbanding lurus dengan kilometer atau pemakaian mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di masing-masing kolong jok ya. Jadi kita perhatikan, kita pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita perhatikan kondisi kolong dari interior, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan itu kondisi interior, suasananya oke atau tidak. Terus habis itu dari dashboardnya juga kita perhatikan kondisinya masih oke atau tidak. Terus plafon-plafonnya juga perlu kita perhatikan kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu untuk joknya pun juga kita perhatikan kondisinya masih oke atau tidak. Nah, ini joknya orisinil ya, jadi dia bahannya semi kulit. Terus habis itu ada motif-motif juga nih ya di bagian tengahnya, seperti itu. Oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan interior kondisinya oke. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Cuman sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin, kita periksa bagian atas, bagian bawah, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kita perhatikan kalau itu dari packing-packingnya. Jadi kalau packing pergantiannya tidak terlalu mahal ya. Terus habis itu kita ngolong, kita periksa kondisi kolong bahwa tidak ada koropos di bagian kolong. Terus kaki-kakinya juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan itu bisa jadi di karet-karet ya, karet atau sealnya. Jadi itu juga pergantiannya tidak terlalu mahal. Nah, setelah kita cek itu oke, sekarang kita periksa juga level oli, kondisi oli, terus radiator coolant kondisi dan levelnya. Setelah kita cek itu juga oke, barulah kita coba nyalakan mobil. Nah, untuk colokannya ini ada di sini. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Kenapa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau di dinamo starternya yang bermasalah, jadi perlu diservis.
Nah, untuk getaran mesin yang masuk ke dalam bisa kita rasakan dengan kita pegang setir, dari posisi duduk juga bisa kita rasakan. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim yang masuk ke dalam. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya. Jadi sudah pecah, sudah keras, jadi perlu diganti. Mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up. Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Berikutnya kita perhatikan di kilometer. Nah, Kia Picanto ini kilometernya di 98.000. Jadi di sini ada gantungan servis terakhirnya. Jadi harus servis sih sebenarnya nih ya. Ganti oli berikutnya di 96 ya. Jadi udah lewat. Ada gantungan-gantungan sebelumnya. Terus dia juga masih lengkap. Jadi buku servis serta buku manualnya juga masih ada. Oke. Nah, apabila kita mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer, terus habis itu kondisi fisik secara keseluruhan, serta rekod-rekod servis sebelumnya, pastikan itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Karena apa? Karena susah bagi kita untuk prediksi maintenance ke depannya. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk buka kap mesin di bagian sini, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu di sini ada kisi-kisi AC. AC juga kita cek masih dingin. Sebelum kita ke depan, kita periksa juga. Nah, ini spion dia masih model manual ya, tapi dia untuk mengaturnya ada di bagian dalam nih, ada tuas. Terus sama di sini ada ini power window, dia 2 pintu saja di bagian depan, sedangkan di bagian belakang masih menggunakan engkol ya. Oke, sekarang kita buka saja. Nah, terus sealer juga perlu kita periksa. Nih pada pinggir-pinggir pintu ya. Pastikan bahwa sealer itu kondisinya masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Dan apabila sealer pintu itu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah perbaikan. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk buka kap mesinnya ini di sini. Nah, bagian kiri ya, kiri sedikit kita tarik ke atas. Mesin Kia Picanto ini mesinnya 1100 cc 4 silinder ya, dengan penggerak roda depan. Terus untuk memeriksa kondisi mesin masih oke, pertama kita perhatikan adalah suara mesinnya. Dari ritmenya dia konstan beraturan, suaranya juga halus, serta getaran mesinnya juga minim. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan di bagian kap mesin ini juga ada sealer. Pastikan bahwa kondisi sealer masih oke. Terus di bagian dalam kap mesin juga kita perhatikan, jangan sampai ada perbaikan atau reparasi. Terus di bagian depan sini juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Samping-samping sini juga tidak ada ketokan, perbaikan dan sebagainya. Oke. Terus untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa melihat komponen-komponen metal yang ada di mesin dan di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan. Pastikan bahwa tidak ada karat ya, atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Oke. Bagian mesin telah kita periksa ya. Sekarang kita coba periksa ke bagian yang lain. Oke, bagi yang mencari mobil hatchback dengan kapasitas 5 penumpang, dia mereknya merek Korea ya, termasuk yang nyaman karena bobotnya juga cukup lumayan ya untuk ukuran seperti ini. Jadi kestabilan di tol juga termasuk yang enak. Terus perawatannya juga tidak terlalu susah, BBM-nya juga relatif irit, serta dealer Kia kalau nggak salah sekarang sudah bergabung dengan Nissan ya, seperti itu. Bengkel-bengkel Nissan juga bisa menanganin. Jadi lebih enak, lebih nyaman untuk servisnya. Oke, mungkin Kia Picanto ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita periksa ke bagian belakang. Oke, nah ini joknya cukup empuk, enak. Saya tingginya 174 cm, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar 4 jari. Untuk headroomnya sendiri ada sekitar 6 atau 7 jari nih ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita periksa saja. Untuk Kia Picanto ini bisa duduk 3 penumpang ya di bagian sini. Nah cuman senderan kepala dia
bisa dikatakan sih nggak ada sandaran kepala ya, karena terlalu pendek ini. Tapi bangkunya cukup tinggi sih, ini cukup tinggi, jadi masih ada dapat dikit lah di leher, menopang di leher. Nah, seatbelt 3 titik ada 2, terus di bagian nggak ada, 2 titiknya nggak ada, jadi cuma 2, 3 titik. Terus di bagian sini, nah ini engkol ya, engkol, terus ada handle tangan ditambah dengan gantungan, terus di sini juga ada handle tangan ditambah dengan gantungan. Oke, di bagian sini polos, tidak ada tempat penyimpanan. Oke, sekarang kita ke bagian door trim dulu nih. Nah, door trim, nah ini engkol, terus sudah dilengkapi dengan child lock, pengoperasiannya dengan jari bisa. Nah, sealer pada pintu juga kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Sip, kita lanjut. Ya, untuk lampunya, ini lampunya sendiri nih ada 2 sensor parkir. Terus habis itu buka pintunya, di sini ada tuas. Jadi kita tinggal buka pintu bagasi. Oke, sealer di pintu bagasi juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa kondisinya itu masih oke, serta tulangan-tulangan pintu pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang. Ini bagasi. Space bagasi masih lumayan oke. Di bawahnya ini ada ban cadangan, dia ini ya temporary ya, space saver. Ada dongkrak sama toolkitnya juga ada. Terus di bagian sini juga perlu kita periksa nih. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Serta di bagian tempat ban cadangan pastikan bahwa tidak ada karat atau reparasi untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Oke, kita lanjut lagi. Pengisian bensin ada di sebelah kiri. Sekarang kita periksa. Door trim kondisi juga masih oke. Child lock, sealer pintu juga kita periksa, kondisinya juga masih oke. Nah, kita lanjut. Kita periksa ke bagian depan. Door trim kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga kita periksa nih, kondisi juga masih oke. Tampilan depan serta tampilan dashboard. Sekarang kita periksa bagian dashboard secara keseluruhan. Untuk setir, kondisi setir masih oke. Di sini kulit-kulit jeruknya juga masih tampak ya, masih ini. Nih, kelihatan masih oke. Bagian ini juga masih oke. Nah, di sini ada cluster speedometer. Di bagian sini ada pengaturan lampu besar, lampu kecil, serta ini apa namanya tuh, lampu sen, lampu dim. Di sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Terus di bagian tengah sini ada kisi-kisi AC. AC juga kita cek masih dingin. Di sini ada buat defogger belakang. Terus di sini ada buat lampu fog lamp. Terus di sini ada tombol buat lampu hazard. Ini audionya masih single din, dia bisa CD MP3, radio FM AM. Ini ada tempat penyimpanan terbuka. Di bagian sini ada pengaturan AC. Di sini ada suhu AC, arah semburan angin AC, kecepatan angin AC. Di sini ada ventilasi dalam luar. Ini buat mati nyalakan AC, jadi angin saja. Terus di bagian bawah ini ada tempat penyimpanan, power outlet. Terus habis itu ada cup holder 2. Ini tuas maticnya. Terus di bagian sini ada handle rem tangan. Oh, sama di sini ada cup holder nih, cup holder 1. Sama ini ada kunci seat belt. Nah, di kunci seat belt juga bisa kita lihat kalau ada karat atau sisa-sisa lumpur, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Ini ada laci penyimpanan tertutup. Ini kisi-kisi AC. Di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini tuas buat ngatur spion di bagian kiri. Di bagian atas ini ada handle tangan. Terus di bagian sini ada sun visor, sudah dilengkapi dengan cermin. Ini ada lampu baca. Di sini spionnya bagian tengah sudah ada pengaturan kesilauannya secara manual. Terus di bagian sini sun visor juga sudah ada cerminnya. Oke, ini ada tempat penyimpanan juga nih terbuka. Oke, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Kia Picanto 1,1 SE Cosmo Matic tahun 2010. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat
deskripsi mobil serta harga lengkap tercantum di keterangan video ini di bagian bawah. Jadi jangan lupa juga diklik. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani dengan kredit sistem syariah ya. Oke. Terus jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive sebelum membeli. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya oke atau tidak, performa mesinnya masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih oke atau tidak, power steeringnya, terus pengeremannya, maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri nah terletak di sini, pas di hook. Stok kami juga banyak nih, bagian dalam sana serta di bagian seberang sini juga, sampai ke seberang juga banyak, pilihan banyak. Letak kami ada di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau dikenal dengan POS ya, di Harapan Indah Bekasi. Ini gerbang utama menuju Zal Motor mudah. Dari gerbang utama tinggal lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit, nah pas di hook Zal Motor. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng notifikasinya bagi yang belum. Serta follow juga ya di sosmed kami. Ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Kia yang lain. Serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.